Pemirsa Discuss, kita bersama kembali dalam Discuss, diskusi kesehatan dengan topik ungkap rahasia kesuburan ataupun fertilitas pasutri. Saya Retno Yunita yang akan bersama Anda dan tentu saja juga akan hadir bersama kita narasumber kita Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pemirsa Discuss, memiliki keturunan adalah harapan setiap pasangan suami istri. Tapi jika pernikahan sudah terjalin begitu lama, tetapi suara tangisan bayi tak kunjung tiba, hal ini sering menjadi masalah besar dalam rumah tangga. Seorang istri menjadi sasaran kesalahan atas masalah ini. Namun ternyata tidak jarang pula prialah yang sesungguhnya menjadi penyebab sulitnya mendapat keturunan. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO menyatakan kemandulan atau infertilitas adalah gangguan pada sistem reproduksi yang menyebabkan kegagalan untuk mencapai kehamilan setelah melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi selama 12 bulan berturut-turut. Kesulitan memiliki anak bagi pasangan yang belum punya anak sama sekali disebut infertilitas primer. Sedangkan pasangan yang gagal untuk memiliki anak berikutnya disebut infertilitas sekunder. Pada sebagian besar kasus kemandulan, masalah kesuburan disebabkan karena terhambatnya ovulasi pada indung telur, masalah saluran tuba falopi yang terhambat, atau karena masalah dengan sperma. Sedangkan ada juga pasangan yang tidak berhasil memiliki anak meski semua hasil tes kesuburan normal. Dan untuk membahas topik ini langsung saja saya sapa Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo Dr. Asari. Halo Mbak Retno. Apa kabar dokter? Baik saja. Wah, tetap fit nih kayaknya ya Iya. dok ya. Dok, topik bahasan kita ini menarik sekali. Ungkap rahasia kesuburan atau fertilitas pasutri ya dok ya. Ya. Maksud dari kesuburan mungkin di awal ini dokter bisa menjelaskan apa sih itu dan apakah memang ketika ada pasutri yang tidak memiliki keturunan itu kesalahan kaum Hawa nih? Oh. Gimana, Dok? Kejam ini. Sadis boleh ya dok gitu. ya. Oke. Kita bahas dulu secara definisi. Apa itu kesuburan? Ya. Kesuburan adalah ukuran bagi seorang pria maupun wanita untuk memiliki keturunan atau anak. Itulah dia. Nah, sebagai alat ukurnya ya adalah jumlah anak yang lahir per pasangan. Serta sebaliknya lawannya adalah kemandulan, mandul atau tidak mempunyai anak atau tidak subur. Ya. Dan usia kesuburan bagi wanita adalah berkisar antara 13 sampai 50 tahun. Jadi gitulah dia. Kalau laki-laki dia sampai kapanpun dia tetap subur. Okay. Kalau memang dia subur ya. Nah, kalau dikatakan bahwa semua itu ditimpakan kepada wanita, kalau masalah rumah tangga tidak mempunyai anak, itu salah. Itu diskriminasi ya dok? Itu mau menang sendiri. Mau menang sendiri, egois ya dok? Kalau kita kasarkan bahasa, mau seenaknya aja. Okay. Jadi kalau mau mengetahui apa masalahnya pada pasangan suami istri, ya masing-masing dua-dua diperiksa, si laki-laki atau suami diperiksa, si istri diperiksa. Oke. Ya, di mana masalahnya? Ya. Nah, bisa dijumpai tahu-tahu dua-dua subur, kata narasi tadi kan, dua-dua subur tapi kok nggak punya anak. Nah, ini masalah baru lagi. Biar kita ketahui bahwa di dalam saluran vagina itu sampai ke mulut rahim ada namanya suatu zat pelindung bagi tubuh ibu, yaitu asam di daerah vagina. Begitu si sel si laki-laki melintas di situ, banyak yang gagal, mati. Jadi tidak ada satu pembuahan yang terjadi. Memang begitu tubuh wanita, tubuh ibu. Nah, jangankan itu, sudah hamil dia, tubuh ibu berusaha untuk menjatuhkan calon bayi ini. Oke. Ya, setelah pembuahan. Kejam? Enggak kejam. Memang sifat begitu, sifat tubuh kita. Ya, menolak benda asing. Dianggapnya itu sel sperma suami itu adalah benda asing. Benda asing harus dibuang. Ya. Bagaimana caranya? Ya itu dikirimlah antibodi ibu untuk menjatuhkan calon anak ini.
Namun itulah alam ini seimbang. Mm-mm. Si calon anak juga punya antibodi, saling berhantam antara antibodi si anak dan antibodi ibu. Akhirnya sama-sama nggak ada terjadi apa-apa. Oke, walaupun mungkin belum terbentuk, Dok. Belum terbentuk, masih masa masih beberapa sel tunggal atau masih pembelahan sel gitu. Oke. Itu calon embrional itu ya. Nah, itulah. Itu sudah ada antibodinya? Udah Oh. dilengkapi sama itulah ya, sudah bersifat embedded, sudah ditanamkan. Gitu. Oke. Nah, jadi sel sperma begitu dia berebut mau mencapai sel telur, di situ banyak mati tengah jalan. Kenapa? Asamnya tadi sangat tinggi di situ, sehingga dia bermatian. Namun satu yang kuat, satu yang menang. Itulah dia. And the winners is pemenang mendapatkan semuanya katanya. Oke. Seperti itulah dia. Oke, jadi artinya tidak bisa divonis ini salahnya wanita gitu ya, Dok? Tidak ya? bisa Karena salahnya si laki-laki. bisa pas salahnya laki-laki. Ada spermanya si laki-laki, ada, tapi bermatian semua spermanya. Oke. Tidak aktif, inaktif. Jadi dari 400 juta sel sperma itu diperiksa di bawah mikroskop, tidak ada yang aktif satupun. Oke, aktif, tapi tidak bergerak, tidak jalan karena sperma tidak ada ekornya. Siapa yang nyorong dia ke depan? Oke. Diam aja dia. Nah, sudah. Jadi antara sperma yang aktif dan tidak ini maka yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan ya, Dok? Karena kita nggak tahu itu. Nah, jadi jangan ada main tuduh aja. Istri aku ini, maka dia kawin, punya alasan kawin lagi. Tahu-tahu tak punya anak lagi, kawin lagi. Ini mau ngapain gitu. Cari jalan keluarnya ya, cari solusinya ya, diperiksa lah secara kesehatan, secara medis. Ternyata suaminya spermanya pada diam, tidak aktif, atau spermanya kosong. Cuma ada cairan sperma, diperiksa sama dokternya. Pak, sini Pak, Bu, sini Bu. Dua-dua dipanggil. Ternyata sel sperma Bapak kosong, tidak ada apa-apa, cuma cairan doang. Nah, cairan ini wajar ada untuk membawa si sperma tadi ke rahim si sel indung telur si wanita, si ibu. Nah, seperti itulah dia. Oke. Pak, wanitanya bagaimana? Oh, tuba fallopinya mantap, tidak tersumbat. Oke. Oh, tuba fallopi tersumbat. Gini kita atasi dulu. Makanya nggak punya anak. Itu wajar. Ya. Seperti itu. Oh, ini sel telurnya tidak berkualitas. Jadi bagaimana, Dok? Kita obati dulu supaya kualitasnya bagus biar punya anak. Oke. Ya. Kalau tadi dokter singgung bahwa ternyata sel sperma itu juga bisa mempengaruhi ya, Dok ya. Ya, bahkan ada yang tadi dokter bilang nol cair, tidak ada ya. Betul, itu nol. Apa penyebabnya, dokter? Nah, pertama bisa karena dari bawaan lahir. Nah, bisa karena suatu hal yang dilakukan oleh si suami dulu. Misalnya dia pernah kena penyakit kelamin ya di masa-masa mudanya dulu, maka diberi obat untuk membunuh misalnya penyakit GO atau sifilis, dibunuh, namun ikut terbunuh si pabrik sperma tadi itu. Ini kan merugikan. Hati-hati. Jadi jangan istilahnya berhubungan intim di luar nikah dengan PSK gitu. Hati-hati. Nah, atau ya, bisa saja karena cacat bawaan dari lahir. Bisa nampaknya dia sehat, nggak ada masalah. Tahu-tahu begitu masuk usia perkawinan, masalah datang. Nah, ternyata nol spermanya. Atau faktor pekerjaan, misalnya ini, dia kerja di suatu tempat yang sangat ekstrim suhunya. Pabrik peleburan besi bisa, pabrik pembuat zat-zat kimia bisa, seperti pembuatan cat itu bahaya, itu zat kimia yang bisa dihirupnya. Satu, dia bekerja di tempat yang sangat berbahaya, yaitu pabrik pembangkit tenaga nuklir. Ini juga bisa membuat mati spermanya, kosong seperti itu. Oke, jadi memang kalau dilihat dari tanda-tanda ketidaksuburan pada laki-laki dan wanita ini, kalau secara kasat mata kita tidak bisa tahu ya. Iya, benar. Jadi memang harus ada pemeriksaan. Harus diperiksa lengkap. Nah, jadi baru kita bisa berbicara. Inilah dia. Oke. Jangan kita main tuduh istri atau tuduh yang lain. Tahu ternyata penyakit itu ada pada suami sendiri. Oke. Nah, lantas kapan, Dok, sebaiknya kita memeriksakan kesuburan kita itu? Begini. Ada suatu pasangan laki-laki perempuan ingin
berumah tangga, maka dia harus konseling ke kesehatan. Disitulah saatnya. Dokter, kami mau berumah tangga. Kami ingin tahu apakah kami ini sehat secara fisik maupun kejiwaan. Ya, kejiwaan oke, sehat. Ya, fisik, nah ini kita periksa. Tidak ada cacat, tidak ada penyakit. Nah, satu lagi adalah bibitnya. Bagaimana? Nah, pertama, dua-dua bibitnya diperiksa, ternyata dua-dua sehat. Silakan, lakukanlah pernikahan. Mudah-mudahan diberi keturunan. Nah, kalau didapat suatu misalnya karena faktor pekerjaan, misalnya suami kerjanya misalnya driver bus jarak jauh pagi siang malam. Nah, ini pengaruh adalah panasnya mesin kendaraan itu mempengaruhi kesuburan pada laki-laki. Oh, itu bisa juga ya, Iya, dokter. jadi sudahlah si driver ini pakai pakaian yang ketat, misalnya celana jeans, kemudian kurang minum selama dia kerja, kemudian suhu mesin kendaraan dari bawah itu berpengaruh, radiasi panas tadi menyebabkan tidak suburnya seorang laki-laki. Perempuan juga begitu, tergantung pekerjaannya. Misalnya dia sibuk di kantor, dia bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan itu. Nah, dalam satu sisi stres tadi pada wanita tadi itu menyebabkan tingkat kesuburan sel telurnya juga akan menurun. Nah, seperti itu. Jadi ada saya jumpai seperti ini, pasien-pasien seperti ini, saya anjurkan kalian cuti dulu selama 1 bulan. Bingung orang itu kantornya pun bingung. Ini apa maksudnya gitu ya, Dok? Ini istimewa, saya terangkan sama pimpinan kantornya, mereka belum punya anak, saya sarankan begini, hasil pemeriksaan lab begini. Akhirnya si bos mengerti, diberi mereka 1 bulan cuti. Akhirnya istrinya hamil. Jadi pekerjaan juga bisa mendukung tingkat ketidaksuburan pasangan pria dan wanita begitu, dokter. Benar. Obat-obatan, misalnya laki-laki suka mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, misalnya narkoba, itu jangan, jauhkan sama sekali. Kalau ingin punya anak, ya pemirsa, kalau ingin punya keturunan, ya jauhkanlah itu yang berbahaya itu alkohol. Kemudian narkoba. Nah, kalau Anda ingin punya anak, jauhkan. Kalau ya nggak mau punya anak angkat, ya silakan pakai aja, nggak apa-apa. Yang rusak kan Anda. Dokter, ini juga ada rumor yang berkembang di masyarakat bahwa khususnya laki-laki, tadi dokter sempat singgung pakai celana jeans yang suka ketat-ketat, Dok. Benar. Itu juga akan mempengaruhikah dengan tingkat ketidaksuburannya? Dari hasil penelitian ini pada laki-laki ya, di daerah testisnya itu tempat produk dari sperma itu akan tertekan, timbul panas karena pakaian yang ketat, panas yang luar biasa. Kalau suhu tubuh kita antara 35, 37, karena dikurung, diisolasi, panasnya bisa 2 kali lipat di situ. Nah, setiap ada memang gaya ganteng, pakai jeans, sekali-sekali, tapi jangan sering-sering. Nah, ini menyebabkan bisa kemandulan yang sifatnya temporer. Hindarkan itu pakaian yang agak longgar. Terus lantas gimana, Dok? Ada yang juga yang bilang kalau sebaiknya tidak baik menggunakan celana dalam di saat tidur, dokter. Bagaimana penjelasan dokter? Apakah ini memang berpengaruh juga terhadap kesuburan, Dok? Nah, itu kan istilah mitos. Itu mitos ya. Ada orang yang nyaman pakai celana dalam pada saat tidur, ada yang tidak nyaman. Masalah suka atau tidak aja. Nah, karena celana dalam itu sifatnya dia dingin juga, ada yang sifatnya dingin, nyerap keringat jadi juga dia berpori-pori. Beda dengan celana yang ketat, jeans. Misalnya itu sangat rapat pori-porinya, itu menghalangi pembuangan panas. Gitu. Dok, bicara soal kesuburan tadi, Dok, pada wanita saya pernah mendengar bahwa 2 minggu menjelang menstruasi itu adalah masa subur yang sangat baik katanya. Apakah ini benar atau gimana, Dok? 2 minggu menjelang menstruasi. Jadi setelah 1 minggu setelah menstruasi itu kan masih kotor.
istilahnya belum subur. Betul. Di tengahnya baru dia subur. Nah, seminggu lagi mau menstruasi itu udah nggak subur. Ya, artinya 2 minggu menjelang ini di situ kalau memang ingin punya anak, Iya. silakan berhubungan, Dok. Ya, di masa subur. Di masa subur. Ya. Jadi, tapi hitung-hitungan masa suburnya benar kah, Dok? benar, Gitu. benar. Oh, benar ya? Ya, Oke. jadi kalau dia pintar si suami atau sama istrinya, oh ini istrinya ngasih tahu, nampak kok dari istri kita bahwa atau seorang wanita kalau dia pada masa subur, dia bukan ini belum pada waktu dia berumah tangga ya, masih gadis, masih apa. Kita lihat ini wanita cantik kali nih. Semalam dia biasa-biasa aja kok nih. Waduh, seksi bener ya, luar biasa. Kulitnya cantik, semua cantik. Terus si wanita itu bawaannya agak-agak liar gitu kan. Nah, itu adalah natural. Si wanita atau manusia maupun hewan sama sifatnya. Hewan pada masa estrus dia akan mengganggu pasangannya agar kawin. Pada wanita juga gitu, pada masa estrus, pada saat tinggi-tingginya estrogen, maka dia akan melakukan seperti hewan tanpa dia sadari. Nah, dia berdandan yang genit-genit, pakaian yang genit-genit semuanya. Kok gitu? Memang gitulah naturalnya. Disalahkan enggak? Kalau enggak tertarik laki-laki sama dia, kalau enggak tertarik suaminya sama dia, seperti itu normal. Oke. Normal itu. Berarti memang benar ya, wanita masa suburnya adalah 2 minggu menjelang menstruasi. Iya benar. Artinya benar ketika dan makin cantik. Makin cantik. Iya. Artinya kalau punya keturunan di masa itulah memang harusnya melakukan hubungan suami istri begitu, Dokter. Jadi lebih kita sentuh dia si wanita ini, ya ini salah satu ya untuk calon-calon suami atau suami di rumah, suhu tubuhnya agak panas. Pegang aja. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa dia dalam masa subur, maka beri dia termometer atau termometer tembak itu. Nah, jadi sebelum dia bangun pagi, dia ukur dulu suhu tubuhnya. Pada tanggal sekian suhu tubuh aku. Tanggal sekian, pas nanti ada masanya 1 minggu itu tinggi sekali. Nah, udah lihat situ, campur lah itu sekarang hamil. Gitu ya, Dokter ya. Oke, jadi ini juga tips bagi pemirsa. Benar, bagi pasangan suami istri, itulah. Suruh istri beli termometer yang kaca itu, ukur 3 menit sebelum dia bangun tidur ya. Masih di tempat tidur, kasih pulpen, catat di kalender. Sekian derajat. Nanti ada di 1 minggu itu suhu tubuhnya aneh sendiri, tinggi. Itu dia. Di situlah campur. Kalau Dok, cuman saya mau lagi di kantor, pulang aja dulu. Atau memang pada minggu itu stamina harus difitkan gitu ya, Dok ya, pasangan suami istri. Banyakkan makan protein bagi suami agar kualitas sperma bagus, banyakkan makan protein bagi istri agar sel telurnya bagus kualitasnya, seperti itu. Oke. Dan sperma itu bisa artinya begini, saya juga pernah dengar, Dok, ketika artinya menjelang masa subur tadi, artinya kalau melakukan hubungan suami istri, bahwa sperma bisa bertahan sekian lama di dalam rahim. 6 jam dia berjalan, sperma begitu dia dipancarkan keluar, dia berenang, berebut itu 400 juta sel. Wow. Ya. Mencari bau dari sel telur itu. Sel telur itu mengeluarkan aroma hormon. Nah, itu berlomba tuh nyari. Oke. Nah, adilnya Tuhan dibikin perangkap di sekitar vagina tadi, dalam saluran vagina, asam atau lendir yang memperangkap si sperma tadi. Ada satu yang lolos, itu yang jadi. Oke. Begitu. Jadi siapa yang kuat gitu ya, Dokter ya. Artinya bisa dideposit kalau gitu, Dok. Makanya kalau si cairan dari getah vagina tadi lebih asam dan kental, yaitu banyak kematian di situ, nggak ada yang jadi itu. Maaf, Dok, saat lubrikasi keluar? Iya. Di situ, Dok ya. Iya. Jadi ada makanya konsultasi ke dokter. Bagaimana cairan asam vagina istri, berapa asam sekali ini bisa mati sperma, makanya dikasih obat, dikurangi asamnya gitu. Oke, baik, Dokter. Bagaimana dengan ejakulasi dini? Apakah itu juga mempengaruhi kesuburan, Dok? Ya, jadi begini, ejakulasi dini konotasinya ya, orangnya ini istilahnya emosional, ya nggak bisa menahan emosinya, ya
biasalah pada pengantin baru mungkin Mm-mm. begitu belum apa-apa baru peluk-pelukan, dah terbuang sperma di luar rahim istilahnya. Ini ya nggak jadi, tidak terjadi pembuahan, batal. Jadi apa? Perlu namanya pemanasan, Foreplay. foreplay kedua pasangan ini ya. Jangan buru-buru. Ada bukunya itu, dia pendidikannya. Jangan buru-buru, itulah pendidikan seks di awal-awal masih muda itu. Jangan buru-buru. Nah, jadi kalau dia buru-buru karena mungkin pengantin baru ya kan, usia-usia muda, ya udah nggak bisa menahan diri, ya udah sama yang satu cepat keluar, yang istri kecewa. Seperti itu. Oke, jadi ini bisa mempengaruhi ya Bisa. dok ya. Nah, kalau sering onani dok, apakah ini juga membuat kurangnya kualitas sperma dokter? Tidak. Jadi jangan salah paham, masturbasi atau onani, ya ini bisa bikin mandul katanya. Tidak ada itu, tidak. Jadi istilahnya beda antara cara pengeluarannya tadi dengan self service katanya kan. Beda dengan yang dilakukan bersama istri. Ada rangsangan gitu Ada, ya dok ya? nggak ada masalah. Tidak ada hubungannya dok? Tidak ada hubungannya. Semakin sering dibuang makin bagus? Enggak Ya dok? sperma ini kadang-kadang kalau kelebihan dibuang sendiri, keluar sendiri. Keluar sendiri. Dia mimpi basah itu ya dok? Atau diresopsi oleh tubuh si pria itu sendiri, dihancurkan. Resopsi maksudnya? Diserap, dihancurkan, dibuat yang baru. Nah, ini karena dipakai lagi, hancurkan. Beda, sama seperti sel telur pada wanita. Dalam 1 bulan itu nggak dibuahi, dia rusak sel telurnya, maka dia harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Kontraksi rahim tadi, maka ini dikatakan wanita itu sakit semua badannya, sakitlah perutnya. Disertai dengan pembukaan pembuluh darah di sekitar rahim, maka tercucilah dia, di flush keluar dia sampai tidak ada lagi jejaknya, baru dibuat sel telur baru. Oke, tapi idealnya pasangan suami istri, artinya untuk suami dok, sperma itu harus memang dikeluarkan dalam seminggu atau mungkin ada yang bilang 3 kali dalam seminggu dokter? Itulah karena adanya testosteron. Kalau nggak ada testosteron, diam aja dan nengok istrinya. Mau bagaimana istrinya nggak ngaruh gitu ya dok? Nggak ngaruh ya kan? Testosteron tadi, makanya disebut dengan hormon. Hormon adalah dalam arti bahasa Yunani gelombang. Gelombang pasang tinggi, mengamuk, maka mengamuklah si suami mendatangi istrinya. Seperti itu. Nah, kalau istri nih siklus menstruasinya dok nggak teratur, apakah atau wanita gitu ya dok ya, apakah ini juga akan mempengaruhi tingkat kesuburannya dokter? Ya, dalam beberapa hal ada kasus seperti itu. Ya, dia dapat menstruasi 3 bulan sekali. 3 Lama. bulan sekali. Berarti ada masalah gangguan hormon di situ, maka perbaiki dulu siklusnya, dikasih terapi hormon, maka normal kembali, maka dia bisa punya anak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tetap itu bisa diatasi ya kalau siklusnya tidak teratur ya dok. Ya. Idealnya berapa hari dok siklus menstruasi ini? Ya 28 hari. Ya, itu baik ya. Baik. Kalau lebih dari 40 hari? Ya, itu berarti ada gangguan di mananya, di hormonnya, estrogennya mungkin terganggu. Nah, ini dia. Oke, baik pemirsa Discuss, kita masih akan lanjutkan perbincangan diskusi kesehatan kita untuk kali ini dengan topik ungkap rahasia kesuburan fertilitas pasutri. Silakan nanti pemirsa Discuss bisa berinteraktif, bisa bertanya melalui line interaktif kami di 0811 6106 676. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan, setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss, hanya di DSS TV.
pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di DSS TV. Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan spot dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran. Terima kasih pemirsa Diskes, Anda masih bersama kami dalam diskusi kesehatan dengan topik ungkap rahasia kesuburan atau fertilitas pasangan suami istri. Dan pemirsa Diskes, Anda juga bisa berinteraktif bersama kami melalui WhatsApp di 0811610676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh pula bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Diskes. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang, hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita, DSS TV. Baik, Dokter Asari, kita lanjutkan kembali dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kita dari Ibu Sinta. Dokter, saya ingin tanya, ceritanya saya sama suami berencana ingin punya anak lagi. Padahal saat saya dan suami melakukan hubungan seks, itu sperma dikeluarkan di dalam. Tapi kenapa saya masih tetap haid dan belum hamil juga? Apa faktor yang menyebabkan saya belum hamil, Dok? Dan apa ada masalah sama kandungan saya? Tolong dokter minta penjelasannya. Jadi pasangan suami istri sudah punya anak, tapi ingin punya anak lagi. Nah, seperti Betul, itu kan? betul. Nah, namun saat berhubungan, ya, kok nggak hamil-hamil gitu? Masalahnya di mana, Dok? Gitu. Jadi ada di suatu saat, baik laki-laki maupun perempuan, kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Ini hasil diteliti, ternyata ada masa-masa di suatu saat bahwa baik sperma maupun sel telur bertemu, tapi tidak terjadi pembuahan. Apa yang terjadi? Salah satu tadi antibodi si ibu membunuh si calon bayi tadi, embrio tadi, masa embrio. Jatuh dia jadi bersama dengan haid. Jadi sayang nggak terjadi calon bayinya. Calon bayi. Jadi belum dalam bentuk manusia, dia masih dalam bentuk sel yang sederhana gitu. Oke. Yang kedua, bisa saja di suatu saat ada masanya sel telur ibu tidak subur. Jadi nggak terjadi pembuahan. Sel spermanya sehat. Oke. Ada satu saat lagi yang kita bahas tadi, di mana sel sperma banyak yang mati di tengah jalan karena faktor lendir yang menjebak dia kayak lumpur, terjebak ada kendaraan tadi, nggak bergerak. Kemudian tingkat keasaman di dalam vagina juga yang membunuh si sperma tadi, seperti itu bisa saja. Namun satu lagi faktor pemakaian kontrasepsi. Kontrasepsi ini kan isinya hormon bagi si ibu. Ya, jadi menyebabkan sel telurnya tidak berkualitas, tidak subur. Nah, untuk ini hentikan pemakaiannya. Ini konsultasi ke dokter kandungan lagi. Bagaimana nih, Dok?
saya tadi pakai ini, kami ingin punya anak lagi, seperti itu dia. Oke, jadi itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan atau melakukan hubungan seksual pasangan suami istri di luar masa subur itu akankah mungkin terjadi kehamilan, Dok? Tadi kan ada yang kita bilang kan, ada satu di beberapa minggu itu masanya subur sekali, berkualitas sekali, bisa. Nah, jadi bisa dia menyebabkan kehamilan hubungan suami istri. Ada di luar itu setelah menstruasi udah bersih tapi belum subur, melakukan hubungan seks bisa saja tapi tidak bisa hamil, bisa. Atau beberapa minggu lagi mau menstruasi lagi, dalam siklusnya berhubungan suami istri tidak juga hamil. Karena sudah ada rusak sel telurnya, seperti itu. Jadi sebaiknya memang pada saat masa subur tadi ya, Dok. Tadi Bu periksa lagi, jadi ulang lagi dari awal, begitu tanggal 1 cek suhu tubuh, catat berapa. Ada satu fase di minggu terakhir itu ada yang suhunya melonjak, gitu. Itulah di masa subur ibu bergairah sekali, ibu mendesak suami malah. Nah, itulah dia. Oke, baik, semoga sudah terjawab pertanyaan Ibu Sinta. Kemudian saya beralih ke pertanyaan lainnya yang masuk melalui WhatsApp kami dari Ibu Clara. Dokter, saya mau bertanya, memang benar ya, Dok, kalau perempuan yang belum menikah suka angkat beban berat itu bisa menimbulkan kemandulan. Nah, apa dampak yang lainnya, Dokter? Istilah kerja, exercise. Jadi akan melibatkan otot-otot rangka dan otot-otot pernapasan serta otot-otot perut. Namun sangat disayangkan pemahaman bahwa kerja berat ya bisa menyebabkan kemandulan pada wanita yang belum berumah tangga. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi di mana rahim sembunyi di dalam, ya, dia sebesar genggaman ini, rahim itu sebesar telur angsa. Jadi waktu atlet angkat berat ini melakukan exercise, yang dilibatkan adalah otot-otot rangkanya, otot-otot rangka di bawah, ya, otot perut, pernapasan, otot bantu pernapasan perut, kemudian otot-otot pernapasan. Jadi tidak melibatkan yang lain. Jadi tidak ada itu salah. Ada ya. Oke, baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ridwan. Usia saya 33 tahun, menikah dan sudah jalan 2 tahun belum punya anak. Setelah dicek ke dokter andrologi, dipegang buah jakar seperti ada indikasi varises kecil, Dok, di sebelah kiri. Disarankan dokter bedah dulu untuk dianalisa perlu dioperasi atau tidak. Saya coba USG ke rumah sakit lain yang dekat rumah, hasilnya hanya varicocele grade 1. Dokter USG bilang ini kemungkinan tidak perlu dioperasi karena sangat kecil. Saya bawa hasil USG ke dokter bedah di rumah sakit sebelumnya. Jawaban analisanya perlu dioperasi. Pertanyaannya, Dok, apakah varicocele grade 1 ini mesti dioperasi? Adakah cara lain dengan minum obat dan lainnya? Oke, jadi Pak Ridwan usia 33 sudah berumah tangga, belum punya anak. Setelah diperiksa, ternyata di daerah testisnya itu ada varicocele atau varises, ya, varises pada vena. Kalau ditanya, ya nggak ngaruh karena saluran sperma itu lain sendiri, saluran varises ini sendiri, pembuluh darah. Nah, jadi di mana ini apanya kan hubungannya? Jadi varicocelenya sangat kecil dan tidak mengganggu, kecuali ada tumor di situ bisa mendesak jalan saluran sperma tadi. Jadi, tapi apakah varicocele grade 1 ini mesti dioperasi? Enggak perlu dioperasi. Itu hanya kalau saya tugas, saya periksa itu semua punya laki-laki. Apakah itu mengganggu? Enggak. Kecuali sudah menimbulkan sakit baru kita lakukan operasi. Jadi enggak, cari apa? The second opinion Pak Ridwan, ya, coba cari rumah sakit yang lain, ya. Ahli andrologi mengatakan bagaimana agar saya bisa hamil. Jadi bukan Pak Ridwan aja yang diperiksa, istri juga diperiksa. Ya, jadi dua-dua diperiksa. Baik. Kalau masih bisa keluar spermanya, berarti Pak Ridwan normal. Periksa kualitas sperma, apakah dia hidup, ataukah bergerak cepat. Istri juga diperiksa, dua-dua. Bagaimana kualitas sel telur istri, apakah sehat, ataukah dia sudah
cepat kali rusak bisa. Mhm. Jadi kalau Pak Ridwan bisa mengeluarkan sperma, ngapain dioperasi? Itu aja pegangan kita. Oke, baik. Itu dia Pak Ridwan. Semoga bisa membantu permasalahannya dari jawaban dokter. Baik, kita lanjutkan kembali dokter. Ya. Ini dok, pada saat di fase bagaimana sebenarnya pria dan wanita mengalami masa kesuburan paling baik? Pria Ya. dan wanita. Kalau tadi wanita mungkin tadi dokter udah jelasin Ya. ya. Kalau pria ada nggak dok? Nggak ada, dia subur terus tuh. Mhm. Nah, pasti. Kalau laki-laki itu selalu standby, kapan saja Mbak Retno. Pagi, Anytime. siang, malam, nah, seperti kata-kata orang itu tadi, gitu ya. Kamu standby terus siang malam, katanya. Sampai kakek-kakek pun dia masih bisa kawin sama gadis yang lebih muda. Ya, Mbak masih bisa punya keturunan, itu laki-laki. Kalau wanita ada fase-fasenya sampai 50 tahun baru dia stop, nggak subur lagi. Mhm. Itu pada menopause itu ya dok ya? Menopause ya. Kalau laki-laki nggak ada itu menopause, habiskan terus sampai kalau misalnya umurnya 100 tahun ya 100 tahun. Wow. Nah, seperti itu dia. Oke, baik. Nah, dok, kalau tadi dokter menjelaskan bahwa ternyata walaupun sudah melakukan hubungan seksual, kemudian juga tidak ada masalah ya mungkin antara pasangan suami istri ya dok ya, Iya. tapi ada nggak indikator sperma yang sehat dok? Ada. Jadi pertama lihat dulu indikator sperma sehat adalah secara medis. Ya, jadi diperiksa Mm-mm. ada nggak spermanya keluar? Iya. Ada. Oke, syarat satu, oke. Kemudian syarat kedua, berapa jumlah spermanya? Mhm. Dihitung secara apa? 300 sampai 400 juta sel. Oke, sehat. Ada, oke. Yang ketiga, hidup nggak spermanya? Ada yang spermanya diem aja, ada mati rupanya. Nah, jadi atau cacat, tidak ada ekornya karena dia pemakai obat-obatan, ya, obat-obatan terlarang lah. Jadi rusak spermanya. Kemudian cepat nggak jalannya, itu dia indikatornya spermanya tuh. Kemudian dalam satu lagi dia aktif, jadi berapa lama dia tahan? Idealnya tadi dokter bilang 6 jam. 6 jam. Itu di dalam rahim ya? Iya, di dalam rahim. Dia Kalau di hidup luar rahim? Di luar rahim, kalau kita bekukan masih hidup dia. Besok Oh. pagi masih hidup dia. Makanya ada bank sperma ya dok? Ada bank sperma yang tidak ada nama orangnya, cuma nama kode aja. Mm-mm. Kode 00 sekian si ini. Mm-mm. Oh, ini dari Afrika. Jadi Kaukasus, ini Mongoloid. Jadi nggak boleh sebut nama. Oke, baik. Jadi ternyata memang ada indikatornya dok ya? Ada. Indikatornya. Nah, bagaimana cara meningkatkan atau memperbaiki dok kualitas dari sperma yang kurang baik itu tadi? Jadi kita bicara ini jangan sperma laki-laki aja, perempuan juga Bu, Oh, iya. Mbak Aha. Retno ya. Jadi kualitasnya bagaimana meningkatkan kualitas sperma pada laki-laki dan sel telur pada wanita. Pertama adalah dari makanan yang berkualitas, bukan harus mahal, makanan tuh sehat dan kandungan proteinnya cukup. Jadi kan kandungan protein ini bukan harus dari daging, dari ikan ini yang bersih. Jadi ada asam amino. Asam amino inilah protein yang akan menggantikan sperma yang sudah keluar dalam waktu 15 menit setelah fase istirahat. Hitungan 15 menit, sperma baru terbentuk lagi, sekian ratus juta lagi. Nah, bisa dia berkali-kali menggauli istrinya. Jadi sel telur juga begitu. Dari mana dapatnya? Dari protein yang kita makan. Dari terbentuk sel telur. Karena sel telur itu bahan bakunya ada protein. Sperma bahannya adalah protein. Oke, terus kemudian ada kaitannya nggak harus banyak makan toge dok? Karena ini juga baik untuk kesuburan. Nah itu Ini gimana dokter? mitos yang- Itu mitos ya Bukan dok? lagi mitos, tahapan namanya nih. Kesalahan terus. Nah itu gimana dok kaitannya Nah, toge jadi- kacang-kacangan dengan kesuburan dok? Jadi kan, ya, pasangan suami istri mengadu kepada orang tuanya, kepada seseorang, kami belum punya anak. Ya makan toge. Toge kan cuma isinya Kandungannya apa tuh, bukan Dok? protein, sedikit kali protein. Hmm. Jadi makanlah protein. Jadi periksa ke dokter. Mm-mm. Jadi kalau disarankan makan toge, seberapa banyak dia makan toge? Makanya makan vitamin. Vitamin itu sudah mewakili semua protein yang ada
di dalam rumah kita waktu kita makan, protein tambahan. Jadi Vitamin apa, Dok? A, C, E, kompleks? multivitamin. Multivitamin. Multivitamin, nggak boleh sebut nama ya. Multivitamin sudah lengkap tuh, dari vitamin A sampai semuanya ada tuh. Itulah bahan baku dari sperma maupun sel telur, seperti itu. Oke. Dan satu lagi, kalau nggak punya anak, periksa lah sel spermanya, sel telur si ibu. Apakah sangat adekuat? Kalau nggak adekuat, ya tingkatkan lagi dengan vitamin, jadi agar dia bagus. Nah, Oke, jadi artinya penyebab ketidaksuburan pada wanita itu lebih diakibatkan atau penyebabnya itu adalah dari makanannya ya, Dok, ya? bisa. Nah, kenapa? Kan tanda tanya. Wanita ini sifatnya tertutup orangnya. Dia suka mengurangi makanan atau menunda-nunda makanan, alasan ingin cantik dan sebagainya. Ingin Supaya langsing gitu ya, Dok, ya? Nah, kekurangan protein atau kekurangan gizi, maka sel telurnya pun rusak, jelek. Gitu. Jadi tidak bisa hamil dia. Oke. Jadi sebaiknya difikirkan lagi kalau pengen punya keturunan, begitu, Dokter, ya? Jadi ingin keturunan, biarlah agak gemuk tapi kualitas sel telurnya luar biasa. Seperti itu. Artinya bagi pria maupun wanita untuk kesuburan adalah konsumsilah protein yang tinggi. Protein, ya, seperti mitos lagi kan. Apakah makan daging kambing bisa bikin kuat laki-laki? Kuat laki-laki bukan itu olahraga. Itu daging kambing cuma protein, hanya untuk membentuk sel sperma sama sel telur. Jadi kalau ada pemikiran Anda bahwa daging kambing bisa membuat Anda sebagai pejantan ulung, enggak. Pejantan ulung adalah olahraga. Jadi olahraga adalah memperbanyak istilahnya kapasitas paru Anda jadi 1,5 liter. Kalau Anda nggak olahraga, maka kapasitas paru Anda cuma 500 mili. Wow. Begitu Anda berhubungan intim dengan istri Anda, maka Anda magap-magap macam tenggelam. Gagal semuanya. Gagal. Oke, jadi olahraga tuh jadi penting sekali Benar, ya. aerobik tuh ya. Jadi kenapa? Oh, ini anaknya banyak nih, kualitasnya. Ya, saya olahraga aerobik. Makanya saya nggak kecapean waktu berhubungan sama istri. Nah, itu dia, itu yang benar jawabannya. Atau ada plesetan, wah ini pantang disentuh jadi gitu. Iya, pantang disentuh jadi, nengok aja pun jadi gitu. Itu luar biasa kalau nengok juga bisa jadi ya, Dok, ya. Nah, Dok, mungkin bisa bagi tips dan cara kira-kira apa yang bisa dilakukan pasangan suami istri untuk meningkatkan kesuburan dan bisa memperoleh keturunan. Nah, untuk meningkatkan kesuburan suami istri, pertama dari makanan dulu. Jadi kalau Anda ada niat mau berumah tangga, maka kalau ada kebiasaan buruk, tinggalkan. Misalnya Anda merokok, minum alkohol, terus makan junkies food, ini tinggalkan, olahraga lah. Dua-dua. Agar apa? Kualitas spermanya bagus, kualitas sel telurnya juga bagus. Oke, baik pemirsa Diskes, kita semakin jelas, jadi tidak ada saling menyalahkan. Tidak begitu ada, ya, Dok, ya? Karena saling masing-masing punya kepentingan. Ya. Suami punya kepentingan, istri punya kepentingan. Jadi harus imbang. Baik, Dokter. Dan pemirsa Diskes, jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 08116106676 serta di kolom komentar dan DM Instagram DSS TV, serta juga boleh bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kami di DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Diskes. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang ya, dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Dr. Asari, terima kasih atas waktunya. Ya. Baik pemirsa Diskes, saya Retno Yunita dan Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.